Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua, seluruh sidang jemaat GPD Tiberias Bogor, bahkan semua yang menyaksikan renungan pagi pada saat pagi hari ini. Bagaimana keadaannya, Bapak Ibu? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kalau kami boleh ada bukan karena kekuatan kegagahan kami Tuhan, tetapi semua berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus menguatkan setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi tema membangun kebiasaan baik. Kita buka sama-sama Alkitab kita di ayat pokok kita dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita manusia, pada dasarnya kita tidak terlahir dengan yang namanya kebiasaan, tetapi kitalah yang membentuk kebiasaan itu. Karena kebiasaan adalah sebuah perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan tanpa perlu direncanakan. Dikatakan bahwa dalam hidup adalah rangkaian kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dalam keseharian. Dan inilah yang menentukan kualitas dari diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di sini tema besarnya adalah penguasaan diri. Dan itu tidaklah gampang untuk kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi itulah yang Tuhan mau atau Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, agar kita melakukannya itu dalam kehidupan kita dengan membangun kebiasaan. Kemajuan dalam kehidupan kita dimulai dari yang namanya kebiasaan. Jika kita ingin menguasai diri, maka kita mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung dari penguasaan diri tersebut. Jika kita ingin stop marah-marah, maka kita cobalah untuk seperti menghafal ayat-ayat Alkitab tentang kemarahan. Sehingga itu kita bisa mengerti bahwa kemarahan itu tidak bermanfaat bagi setiap kehidupan kita. Seperti ayat pokok kita tadi katakan bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari diberkati oleh Tuhan, jika mungkin juga kita berada di antara orang-orang yang berbicara kasar atau berbicara kotor, mungkin sedikit demi sedikit atau banyak kita akan tertular dengan hal itu. Namun, ketika kita berada di komunitas yang sehat, misalnya komunitas yang rajin berolahraga, komunitas yang rutin membaca Alkitab, hal-hal itu kemungkinan besar juga akan menular dalam setiap kehidupan kita. Seperti kita ketahui, dalam gereja kita GPD Tiberias Bogor, kita memiliki komunitas yang namanya Humble. Untuk itu, mari kita sama-sama bergabung di Humble yang menjadi tempat bagian kita. Dan ketika kita berada di komunitas yang mendukung, itu dapat memberikan kita kekuatan dan dorongan dalam proses mengendalikan setiap diri kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu agar lebih mudah mengendalikan diri, maka bawalah diri kita itu untuk ikut ke komunitas-komunitas yang mendukung setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita secara jasmani, dalam kegiatan kita sehari-hari, ada kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita terapkan seperti mengatur pola makan, menjaga kesehatan, bahkan kita rutin berolahraga itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik secara jasmani. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan baik secara rohani yang bisa kita terapkan yaitu seperti kita bergabung di dalam komunitas, seperti saya katakan tadi, humble group yang ada, bahkan mungkin kita bisa bergabung di komunitas yang rutin baca Alkitab atau doa dan lain sebagainya. Itu bisa kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab, ada salah satu contoh yang bisa kita teladani, kita bisa contoh dalam Alkitab, yaitu memiliki kebiasaan baik, membangun kebiasaan baik, yaitu Daniel. Kebiasaan baik apa yang ada dalam Daniel? Ia bisa berdoa 3 kali sehari. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, itu tidak mudah bagi Daniel. Tetapi ia mungkin melewati yang namanya proses. Mungkin pertama dia lakukan, ia merasa lelah, jenuh, bosan, tetapi ia terus melakukan. Ia terus membangun kebiasaan baik itu. Terus akhirnya ia bisa berdoa 3 kali dalam sehari. Dan saya katakan tadi bahwa itu tidak instan, tidak secara langsung terjadi, tetapi butuh yang namanya proses. Dan itu dia terus lakukan dalam setiap kehidupannya. Dan itu bisa menjadi contoh dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana agar setiap kehidupan kita bisa membangun yang namanya kebiasaan baik dalam kehidupan kita. Ketika kita terus membangun kebiasaan baik, terus-menerus melakukannya secara rutin, maka saya percaya, saya yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bisa melakukannya. Dan agar kita bisa memiliki yang namanya penguasaan diri atau mampu menguasai diri, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita membangun kebiasaan baik itu dengan cara melakukannya secara konsisten atau terus-menerus. Dan tidak lupa juga kita minta bimbingan Roh Kudus, minta tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan, kiranya memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.